Kita sering lihat baik secara sengaja ataupun tidak sengaja sebuah logo, yaitu logo Nahdlatul Ulama atau NU. Memang karena NU itu adalah salah satu ormas terbesar di Indonesia, maka logonya itu banyak bertebaran di mana-mana. Biasanya ada di peci, di kaos, di baju, dan lain sebagainya. Sebenarnya pemirsa, logo NU tersebut bukan sembarangan dibuat, melainkan dengan sebuah petunjuk gaib ataupun ilham yang diterima salah seorang kiai. Selengkapnya mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri bisairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Dalam sebuah organisasi pasti ada yang namanya logo. Logo tersebut melambangkan identitas sebuah organisasi itu. Salah satunya adalah logo NU yang cukup familiar bagi kita semua. Kiai Haji Ridwan Abdullah merupakan sosok kiai yang menciptakan lambang Nahdlatul Ulama tersebut. Beliau menciptakan logo tersebut berdasarkan perintah dari Kiai Hasyim Asy'ari. Kepada Kiai Ridwan, Mbah Hasyim itu berpesan agar lambang tersebut dibuat secara original, yaitu tidak boleh meniru bendera ataupun simbol dimanapun. Selain itu, lambang tersebut hendaknya itu menunjukkan haibah atau wibawa dan kemegahan NU itu sebagai organisasi yang besar di Nusantara ini. Kemudian pemirsa sekalian, Kiai Ridwan itu mulai merancang dan membuat lambang NU. Namun, berulang kali beliau membuatnya, tak satu pun yang dirasa cocok oleh dirinya sesuai dengan yang dipesankan oleh Mbah Hasyim. Beliau pun itu mencoba membuatnya lebih serius lagi. Bahkan beliau, Kiai Ridwan, meminta agar tidak seorang pun dari keluarganya mengganggunya, yaitu tidak boleh memasuki kamar beliau. Apalagi memindahkan ratusan sketsa itu yang telah dibuatnya. Dari ratusan sketsa yang dibuat oleh Kiai Ridwan sampai beberapa bulan itu tidak menghasilkan lambang yang diinginkan Mbah Hasyim Asy'ari. Bahkan hingga kurang 1 bulan menjelang pelaksanaan muktamar kedua, yaitu di tahun 1927 di Surabaya, lambang itu tak kunjung selesai pemirsa. Karena pembuatan lambang tersebut selalu ditagih dan diminta oleh sejumlah kiai, akhirnya Kiai Ridwan itu melakukan sebuah ritual khusus, yaitu sholat istikharah memohon petunjuk penulisan lambang NU tersebut. Dan akhirnya hasil istikharah beliau pun itu membuahkan hasil pemirsa, yaitu beliau mendapatkan isyarah mimpi bahwa di langit itu terlihat lambang bumi atau lambang jagat itu yang dikelilingi bintang yang jumlahnya itu 9. Tanpa menunggu lama, lambang yang ada di dalam mimpi tersebut langsung dibuat sketsanya. Saat itu, jam dinding itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Karena kecakapannya dalam melukis, pada keesokan harinya gambar tersebut bisa diselesaikan lengkap dengan tulisan NU memakai huruf Arab. Kemudian hasil rancangan tersebut disampaikan kepada Mbah Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Saat melihat lambang tersebut, Mbah Hasyim itu sempat tidak percaya, hingga akhirnya Kiai Ridwan menjelaskan bahwa lambang tersebut merupakan hasil istikharah. Kemudian Mbah Hasyim itu menyetujui lambang tersebut. Namun beliau meminta Kiai Ridwan itu untuk mentaskhih lagi kepada Kiai Nawawi Sidogiri Pasuruan. Saat itu juga rombongan segera berangkat ke Sidogiri. Singkat cerita, setelah Kiai Nawawi melihat lambang tersebut, akhirnya beliau menyetujuinya dan tidak berani merubahnya. Hal itu karena hasil istikharah tersebut menjadi sebuah pertanda bahwa NU akan menjadi organisasi yang besar dan mempersatukan umat. Lambang NU tersebut diperkenalkan pada muktamar kedua, tepatnya di hadapan para muktamirin dan pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu juga makna lambang NU tersebut dijelaskan oleh beliau Kiai Ridwan Abdullah.
Makna lambang NU tersebut kurang lebih seperti ini. 5 bintang yang berada di atas dengan satu yang paling besar itu adalah menunjukkan Nabi Muhammad dan 4 sahabatnya. Kemudian 4 bintang di bawah itu menunjukkan 4 mazhab di dalam Islam. Kalau semua bintang dijumlahkan itu menjadi 9 buah, itu melambangkan Wali Songo. Tali pada bola dunia itu menunjukkan persatuan. Tulisan hot dengan ain terbuka menunjukkan bahwa ilmu itu selalu terbuka. Dan ulama itu harus terbuka terhadap kebenaran dan harus terus belajar agar buah pikir para ulama itu relevan sesuai zaman sehingga bisa mendampingi umat. Nah, kurang lebih seperti itu pemirsa logo Nahdlatul Ulama. Mungkin selain itu masih ada cerita lagi dan mungkin ada yang tahu cerita yang lainnya, silahkan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nah, terima kasih telah menyimak. Saya Pak Atin Ulala undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.